Ya, kita masuk ke pertemuan ketiga untuk fotografi humas, fotografi public relation. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala muhdilallah wa min yudilhu fala hadiyallah. Ya, student kelas fotografi humas, kita masuk ke pertemuan ketiga di minggu ini, ya, di mana di sini akan diterangkan cara memegang kamera dan menentukan sudut pengambilan gambar. Jadi angle di sini dan komposisi adalah hal-hal yang utama dalam fotografi untuk meningkatkan estetika gambar kalian. Jadi keindahan, kebagusan foto kalian ya akan ditentukan dengan komposisi yang kalian buat ya. Kemudian sudut pengambilan juga bisa menyesuaikan supaya kelihatan bahwa gambar ini kelihatan anggun, baik, atau kelihatan panoramanya sangat luas dari atas, atau dengan eye level point kelihatannya ukuran sebenarnya potret ini seperti apa, apakah dia kelihatannya pas di mukanya dengan close up, atau di mukanya terjadi seperti istilahnya seperti apa ya, kayak kalau di kamera HP itu dia jadi ini apa, distorsi ya, baik distorsi barrel atau distorsi pincushion ya. Jadi kalian bisa lihat dari angle di situ. Dengan memilih angle yang tepat, maka untuk motret close up atau medium close up menjadi lebih baik. Baik, kita mulai. Ya, ini adalah pertemuan ketiga. Saya coba share dulu sedikit. Oke, sudah terlihat ya. Ini cara memegang kamera dan menentukan sudut pengambilan gambar. Nah, ini adalah cara memegang kamera. Ya, saya stop share dulu. Mungkin saya contohkan. Cara memegang kamera, kita bisa lihat ya. Jadi pegang kamera tuh gunakan tangan kiri sebagai penumpu. Ya, jadi ini kelihatannya lebih kokoh. Ini seperti pengganti tripod ya. Pengganti tripod. Jadi kalau dia horizontal posisinya seperti ini, kalau dia vertikal posisinya seperti ini ya. Jadi kita tetap memegang pada satu tumpuan tangan kiri. Di tangan kiri ini pula kita gunakan untuk memutar, biasanya memutar focusing ring ya, ring fokus kalau lensanya manual, atau zoom ring ya. Ya, kalau untuk horizontal seperti ini formatnya. Oke, jadi kita langsung praktekkan saja ya. Oke, kemudian jadi setelah tadi kita praktekkan ada dua sisi, baik horizontal dan vertikal. Nah, ini ada contoh juga ya, sama di gambar slide kalian tuh. Jadi kalian bisa lihat contohnya mirip dan mudah dipahami, saya rasa. Coba. Nah, ini sudah ya. Ya. Posisi motret menjadi lanskap ya, dan horizontal. Kemudian menurut sudut pengambilan ya kamera, ada high level view atau bird eye level dari atas ya. Kalian bisa melihat keseluruhan dari panorama atau scene yang tampil di bidang gambar kalian. Nah, ini biasa dibilang juga bird eye view. Jadi gunanya biasanya untuk memotret misal cerita dokumenter ya,
tentang suatu lokasi di awal establish shot-nya, kita foto dengan pengambilan high eye level atau bird eye level. Kesan yang timbulkan dari gambar yang diambil adalah benda yang akan ada di bawahnya terlihat kecil dan nuansa terlihat luas, ya. Nah, eye level view sama, ya. Eye level view, jadi kita melihatnya seperti mata kita. Kita biasanya kalau menggunakan eye level nih untuk memotret portrait atau landscape juga bisa, ya, panoramik landscape, kemudian kumpulan potret dan semacamnya. Jadi tidak akan memberikan efek distorsi baik dari atas atau dari bawahnya ada distorsi, ya. Kecuali dalam penggunaan lensanya tentu akan itu beda lagi ya efeknya. Kemudian low level view atau frog level view. Nah, ini akan memberikan kesannya anggun, besar, elegan, ya. Cara pengambilannya tuh dari bawah sama, posisi jongkok atau mendongakkan kamera ke atas sama, pakai HP juga bisa. Kesan yang timbulkan adalah gambar yang diambil adalah dia bernuansa elegan, agung, megah, ya, ke motret Monas dari bawah ke atas, gedung-gedung tinggi, contohnya. Nah, kemudian komposisi foto. Nah, ada beberapa komposisi dalam fotografi yang biasa harus dikenal. Umumnya komposisi yang mudah ya akan diajarkan di sini, yaitu biasanya kita melihat harus menempatkan point of interest. Jadi kalian harus punya point of interest POI, di mana posisinya akan menentukan istilahnya menentukan titik di mana mata manusia, mata kita melihat memandang pada foto yang dimaksud, ya. Jadi dia harus menempatkan di posisi tertentu yang membuat foto itu menjadi menarik, ya. Kadang-kadang salah menempatkan point of interest jadinya malah mengganggu. Point of interest-nya tidak terlihat tetapi terdistrak oleh subjek-subjek lainnya. Oke, ya, cukup jelas saya rasa. Nah, kemudian di sini juga komposisi bisa menggunakan bentuk-bentuk shape ya. Kemudian menggunakan framing, kemudian komposisi dengan balance, ya, sama kiri dengan kanan atau atas dengan bawah, ya. Kemudian bisa juga digunakan kontras. Kontras ini adalah dalam hal bentuk, dalam hal warna, ya, dalam hal pattern, ya. Jadi bisa kalian gunakan. Kemudian warna atau color juga ada nih, ya. Jika menggunakan warna maka hasilnya akan terlihat kontras warnanya beda. Nah, itu bisa membentuk komposisi. Kemudian tekstur juga bisa digunakan, ya, tadi tekstur, pattern, line, ya, garis adalah hal yang timbul atau sesuatu yang menonjol selain bentuk objek itu sendiri, ya. Jadi di sini banyak sekali dari komposisi bisa kita tentukan. Nah, di sini umumnya komposisi berdasarkan jarak pemotretan, ya, ada long shot, kemudian medium shot dan close up. Close up, medium close up itu cukup dekat, ya. Jadi ada variasi. Kalau long shot digunakan untuk melihat sekelilingnya dengan objeknya, medium shot ya lebih detail ke subjek, close up biasanya lebih detail ke bagian muka. Jadi seperti potret, ya. Variasi biasanya close up itu digunakan juga untuk menghilangkan background yang menjadi istilah backgroundnya jadi membuat distraksi foto kita. Jadi mengganggu
istilahnya mengganggu latar belakang, jadi kita lebih baik close up supaya backgroundnya tidak terlalu masuk semua. Misalnya di belakangnya tempat sampah dan sebagainya. Oke, kemudian komposisi foto. Nah, di komposisi foto ada beberapa seperti rule of third. Nah, ini rule of third ya, membagi sepertiga bagian yang sama baik dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah bidang foto ya. Jadi dari kiri kita bagi misalnya dari istilahnya dari landscape-nya kita bagi 3 bagian yang sama. Dari portrait-nya kita bagi juga 3 bagian sama. Tapi biasanya ada 4 titik di mana kita bisa menggunakan titik-titik tersebut sebagai titik menempatkan subjek. Ya. Oke. Saya rasa cukup jelas. Ya. Ya, ini adalah komposisi klasik rule of third, aturan sepertiga bagian. Ya. Jadi ini saya lihat ini ada kesalahan di gambarnya nih ya. Saya nggak tahu point of interest-nya di mana, dia letakkan di mana di gambar tersebut. Ya. Jadi kurang jelas titik poinnya. Nanti kalian bisa lihat foto-fotonya di Instagram saya. Ya. Jadi kalian bisa lihat contoh-contoh yang baik, fotonya seperti apa. Ya. Kemudian golden section adalah perpotongan antara beberapa bagian dari titik-titik perhatiannya sempit, jadi berkisar sekitar 55% ke arah tengah. Golden section itu mirip dengan aturan sepertiga bagian, cuma dia lebih kecil di tengah, ya, lebih mengarah ke tengah kebanyakan. Ini tetap membagi 3 bagian tapi tidak sama besar, ya, dan dia mengarah lebih di bagian ke tengah, kotak, ya, di tengah, ya. Ini dari contohnya saya kurang mengerti. Nanti kita lihat contoh beberapa. Jadi mungkin kalau di kelas ini pembahasannya lebih menarik dibanding kalau online agak susah ya. Apalagi kalau slide-nya ini salah. Kemudian komposisi seperti triangle. Triangle itu biasanya digunakan juga untuk di videografi ya. Triangle di fotografi ini sebenarnya kurang begitu. Sebenarnya ada aturan lain, bukan namanya triangle komposisi ya. Biasanya triangle itu memang bentuk beberapa titik yang bentuk segitiga hingga memperlihatkan foto tersebut menjadi menarik. Cuma kalau tetap harus ada satu point of interest di foto itu, jadi membuat foto itu menarik. Jadi satu titik saja yang membuat foto kalian itu menarik, triangle ini. Titik kedua dan titik ketiga adalah sebagai pendukung. Jadi misalnya kalian membuat foto dengan foreground foregroundnya titik pertama, kemudian ada middle ground di titik kedua, dan background adalah titik ketiga. Nah, di situ akan membentuk suatu segitiga, ya, makanya dibilang triangle. Nah, itu layak disebut sebagai triangle composition dalam fotografi. Ya, dari foreground, ada middle ground, ada background. Jadi kalian bisa lihat ada jarak antara foreground, middle ground dengan background membentuk satu segitiga. Jadi terlihat fotonya akan menarik. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini curve biasanya berhubungan dengan seperti shape juga bentuk ya. Jadi dia biasanya curve ini seperti pagar, tangga yang melingkar mengarahkan ke satu titik poin ya. Ini contohnya kurang baik saya lihat. Jadi kereta tidak mengarah ke point of interest ke subjeknya, ya, dengan melalui curve ini yang dimaksud curve itu, ya. Jadi curve ini adalah seperti garis yang membantu mata kita. Jadi seperti leading line dia membantu mata kita mengarahkan ke satu titik yang disebut point of interest.
Oke, kemudian frame. Frame juga akan membantu kalian mengarahkan ke subjek point of interest-nya, ya, dengan framing menggunakan misalnya jendela atau daun-daunan sebagai foreground, kemudian mengarahkan ke satu titik subjeknya menggunakan foreground, maka akan tercipta point of interest yang baik. Ya, gunakan juga bukaan diafragma yang istilahnya mendukung mendukung ketajaman gambar dari foreground atau background itu. Jadi dia harus tajam di subjek, kemudian biasanya agak bokeh di foreground-nya. Ada contoh, cuma masih agak berantakan framingnya ya. Ya ini juga terlalu besar istilahnya framingnya. Dia harusnya lebih tight lagi, ya. Jadi dia memanfaatkan bingkai-bingkai seperti jendela, kemudian gapura dan sebagainya. Nah, kita masuk ke tentang segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah segitiga pencahayaan yang kalian gunakan untuk membuat sebuah foto, ya. Jadi ada 3 unsur ini. Kalau tidak ada tiga unsur ini, foto kalian tuh nggak akan jadi, ya. Jadi di sini ada kecepatan rana yang mempengaruhi buka tutup cepat lambatnya cahaya masuk. Kemudian ada ISO atau ini singkatannya International Standard Organization adalah ISO adalah kepekaan materi atau medium atau film terhadap cahaya yang diterima. Jadi dia misalnya ISO-nya kalau di digital itu bisa dirubah ya dari 100, 200, 400, 800, ya, 1000, 1200. Kalau di film dia harus dipilih mediumnya, filmnya. Film ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ya. ISO-nya 800, kemudian 1200, 2400, ya. Jadi kalian bisa memilih mediumnya. Jadi kepekaan dalam menangkap cahaya, merekam cahaya di mediumnya. Kemudian yang terakhir adalah diafragma. Diafragma atau aperture, ya bisa bilang aperture atau bukaan lensa yang menentukan jumlah masuknya cahaya ke bidang sensor. Dia menentukan banyaknya, ya, banyak, dan juga dia menentukan kedalaman dari ruang dari sebuah gambar, ya. Deep of field, depth of field, ya. Depth of field, field itu ruang di mana titik fokus yang utama ke sekitarnya. Jika digunakan diafragma misalnya F-nya 8, maka di rentang F8 itu adalah ruang di mana field itu akan menajamkan gambar di ruang itu, ya, di F8, ya. Jadi F8 itu ketajamannya bisa terukur dengan diafragma ini. Kemudian, nah ini ada ISO tadi sudah, diafragma, kecepatan rana, ya. Misalnya biasanya segitiga exposure. Exposure itu adalah yang menentukan, misalnya foto kalian dibuat dengan ISO 100, F-nya 5,6 dan kecepatan rananya adalah 1/125 detik. Itulah yang disebut dengan exposure atau pencahayaan, ya. Kemudian dia bisa dikombinasikan. Jika mau dirubah yang mana? ISO-nya, shutter speed atau kecepatan rana, atau diafragmanya. Jadi bisa kalian kombinasikan. Nah, di sini pengaturan exposure, ya. Ini nggak mudah sekali.
Pengaturan exposure itu seperti kalau untuk menentukan fokus itu bukan ya. Jadi atur kecepatan rananya, kemudian atur diafragmanya, kemudian perhatikan light matter di dalam kamera ya. Kemudian bisa perhatikan juga ISO-nya. Jadi kalian mau merubah yang mana kombinasinya ya. Jadi untuk mengatur exposure itu ada ya kecepatan rana, diafragma, dan ISO-nya ya. Ini ada saya rasa bukan rumus exposure ya. Rumus kecepatan ya, itu makin besar kecepatan ditunjukkan dengan angka yang besar. Maksudnya makin sedikit cahaya masuk ke kamera, sebaliknya makin kecil kecepatan ditunjukkan dengan angka yang kecil, maka makin besar cahaya yang bisa lolos ke dalam kamera. Maksudnya rumus kecepatan makin besar. Saya kurang mengerti nih ya cara merumuskannya ini bagaimana. Rumus kecepatan biasanya ya kita lihat makin cepat suatu jendela rana membuka dan menutup, maka semakin cepat, semakin sedikit cahaya masuk, semakin lambat membuka menutup, maka akan semakin banyak cahaya masuk untuk membakar sensor. Ya, itu saja. Kemudian ini yang maksudnya penggunaan dalam foto kecepatan tinggi. Oke, ya ini bisa untuk membekukan gerak digunakan shutter speed antara 1/500 sampai 1/2000 detik. Jadi 1/500 detik sampai 1/2000 detik ya. Nah, ini biasanya untuk membekukan gerak digunakan secara umum. Sebenarnya tergantung subjeknya, kecepatan subjek ya. Makin cepat subjeknya makin dibutuhkan kecepatan rana yang tinggi ya. Misalnya beda becak dengan motor balap ya. Jadi kalian bisa bedakan itu. Objek atau subjek bergerak sedang berjalan. Nah, ini bisa untuk menggunakan gerak ya. Tidak ada rumus pasti sebenarnya ya. Ini semua relatif ya, bisa ditentukan oleh istilahnya seperti pencahayaan yang ada saat itu di lokasi, apa sedang mendung, ada terang atau gelap ya. Nah, itu akan bisa istilahnya mempengaruhi pencahayaannya. Namanya slow speed segala macam. Nah, itu kalau itu kan tergantung dari kecepatan, tergantung dari pencahayaan yang ada di lokasi pada saat itu yang kita tentukan pada subjek. Maaf. Nah, di sini, nah ini baru namanya kecepatan rana atau shutter speed, ya. Kecepatan di mana jendela rana itu membuka atau menutup, ya. Dia membuka atau menutup satu lubang tempat sensor ya. Dia buka menutup, cekrek gitu ya. Makin cepat, ya, makin sedikit cahaya masuk, ya. Makin cepat dia membukukan gerak juga, ya. Ini contohnya 1/4 detik, ya, cahaya masuk, ya. Kemudian 1/8 detik itu makin cepat, 1/16 detik semakin cepat shutter speed. Kemudian 1/32 detik makin cepat lagi. Nggak ada 1/32, biasanya 1/30 detik ya. Kemudian 1/60 detik, ya. Oke, cahaya. Nah, ini biasanya setelah di atas 1/60 bisa mulai membukukan gerak. Jadi kalau di kecepatan rana yang lambat biasanya menjadi seperti tidak fokus, tidak bergerak ya, ada goncangan di fotonya seperti blur ya. Nah, untuk ASA, nah ini namanya ASA, kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Ya, pada ISO rendah, sensor kurang sensitif dan bekerja perlahan, dia dalam menangkap cahayanya jadi agak lama. Pada ISO tinggi, maka cahaya akan lebih sensitif
ditangkap oleh sensor, ya. Jadi semakin mudah merekam cahayanya, ya, sensor tersebut dengan konsekuensinya masing-masing ada, ya. Jadi misalnya ISO-nya tinggi, biasanya detailnya akan lebih kurang baik, ya. Ada muncul noise. Tapi untuk tipe-tipe sensor seperti CMOS yang sudah baik saat ini, semakin baik dia, walaupun asalnya tinggi, noise-nya semakin berkurang, ya. Jadi ada tipe-tipe sensor yang semakin berkembang saat ini. Nah, ini ada contoh tadi. Jadi foto outdoor, lokasi terang, kemudian di penggunaan ISO 200 sampai 400 dengan foto di lokasi agak redup. Ya, kita tergantung menggunakan apa yang ada di kamera kita, ya. Jadi tidak tergantung pada seperti zaman film ini contoh patokannya, ya. Ya, bisa perlihatkan nih tadi, ya. Ini seperti zaman film sebenarnya patokan ini, ya. Ini harusnya udah nggak dipakai, jadi kita udah punya light meter. Istilahnya kamera kita bukan kamera yang tanpa light meter seperti kamera manual, ya. Jadi semua udah ada light meter, kita bisa ukur, ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi dengan patokan seperti ini. Yang penting kalian memahami tentang fungsi dari ISO, kemudian shutter speed dan diafragma, ya. Nah, ini ISO tadi makin ini sebenarnya ISO bukan satuannya 1/, ya, ini salah, ya. Ini ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600. Ini salah, ya, di gambar ini, ya. Kalian jangan ikuti ini. ISO itu satuannya adalah dalam bentuk bukan 1/, ya. Ini 1/, ini kecepatan rana, ya. ISO-nya 100, ISO 200, 400, dari ISO 50 ada, ya. Jadi bisa kalian lihat. Oke. Jadi tolong kalian jangan diikuti, ini ada kesalahan di slide-nya. Kemudian pada kecepatan rana, nah ini adalah tadi sudah saya jelaskan, adalah durasi berapa lama rana terbuka yang memungkinkan cahaya masuk dan mengenai sensor. Jadi jika kecepatan rana membuka terlalu lama, ya, maka cahaya makin lama makin masuk, jadi bisa overexposure, ya. Kalau dia lebih cepat, dia bisa kekurangan cahaya. Nanti bisa dikombinasi dengan aperture dan ISO seberapa yang dibutuhkan. Nah, ini juga kemudian dari diafragma diterangkan, istilah dia mengatur besar bukan diafragma, kita mengatur besar bukan diafragma. Misalnya nilai F-nya adalah 2,8, maka bukannya cukup besar. Jadi makin besar nilai angkanya, maka semakin kecil bukaan diafragmanya. Semakin kecil nilai angkanya, maka semakin besar bukaan diafragmanya. Ya, ini seperti terbalik gitu. Di F1,4 dia membuka lebar. Di F22 dia membukanya lebih kecil. Ya, itu adalah besaran dari diafragma, dari blade-blade yang membentuk diafragma. Baik, oke. Saya rasa cukup jelas. Kalau kurang jelas, kalian boleh tanyakan kembali. Ya, F16, F22, kemudian F8, F5,6, F3,5, F2,8, F1,4, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk aperture atau diafragma. Diafragma ini juga menentukan ruang ketajaman atau depth of field tadi yang saya jelaskan, ya. Di ruang ketajaman yang tajam, istilahnya yang
luas rentangnya ruang tajamnya ada di F-nya seperti F22, F-nya 18, F16, F-nya 11 itu mempunyai rentang ketajamannya yang cukup baik ya. Untuk di middle ketajamannya ya di pertengahan biasanya gunakan 5,6, F8, F9 atau F10 ya biasanya. Nah, itu biasanya rentang ketajamannya tidak terlalu tajam semua, cuma dia cukup istilahnya cukup untuk membentuk dimensi dari ketajaman ruang tersebut. Nah, biasanya untuk yang biasanya suka bokeh, ya kita gunakan ruang tajam yang sempit, ya seperti f1,4, 1,8, f2,8, itu ruang ketajamannya sempit sekali. Jadi misalnya kita fokus di mata, di kupingnya udah nggak fokus, ya. Kita fokus di kuping, di matanya udah nggak fokus. Oke, jadi misal kita gunakan untuk panoramik atau landscape juga sama. Ya, kita fokus di satu titik di subjek di sebuah mobil. Nanti di belakang atau di depan mobil itu udah tidak fokus, ya. Jadi ruang tajamnya kecil sekali. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini ternyata katanya ada tugas kelas, tapi karena kita dalam masa pandemik, jadi tugas ini tidak ada ya. Ini hanya membuat reflektor, oke? Itu. Saya rasa sudah cukup jelas. Kalian bisa pelajari kembali. Nanti saya berikan juga bahan-bahan tambahan, di mana kalian bisa belajar tentang exposure, ya. Ini adalah elemen-elemen pembentuk exposure seperti kecepatan rana, kemudian diafragma dan ISO atau kepekaan terhadap cahaya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah menyelesaikan pertemuan 3. Nanti kalian akan dilanjutkan ke pertemuan keempat, ya. Kalian boleh menanyakan di video di komen di YouTube ini, ya, di bawah. Nanti saya akan jawab langsung, atau nanti bisa dijawab di WA grup kelas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, bisa dapat menerima dengan baik. Mohon maaf atas segala ada kesalahan-kesalahan di slide yang ada, tapi nanti kita bisa revisi lagi kalau ada kesalahan itu yang tadi, ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih student, terima kasih kelas. Salam metal selalu.